Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medini Multazam dari kelompok 26 dan saya akan mempresentasikan kasus pharmacovigilance dari obat sitasentan yang dikenal juga dengan nama dagantelin. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai identitas obat dari obat telin, masalah keamanannya, proses pharmacovigilance, keputusan regulator hingga pelajaran klinis dari kasus obat ini. Di sini ada identitas obat, di mana obat sitasentan adalah obat dengan nama generik sitasentan dengan nama dagang telin dan diproduksi oleh perusahaan Pfizer. Kemudian golongan terapi. Obat ini termasuk dalam golongan endothelin receptor antagonis atau IRA, di mana obat ini bekerja dengan cara memblokir efek endothelin 1 sehingga dapat melebarkan pembuluh darah saraf. Kemudian indikasi awal. Indikasi awalnya yakni untuk terapi pulmonary arterial hypertension atau PAH, yang mana ini adalah kondisi tekanan darah tinggi pada arteri paru yang berat. Kemudian ada masalah keamanan, di mana setelah digunakan secara luas, obat ini ditemukan beberapa efek samping yang berat, di mana beberapa efek samping berat yang telah dilaporkan dan menjadi perhatian utama yakni ada toksisitas hepatik atau kerusakan hati yang hingga gagal hati yang berkembang menjadi fatal. Kemudian ada interaksi obat yang berat, terutama dengan warfarin atau obat pengencer darah, yang mana ini meningkatkan risiko pendarahan. Selain itu, ada risiko penurunan hemoglobin dan anemia yang dilaporkan setelah penggunaan obat ini. Kemudian ada KTD yang ditemukan atau kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi, yakni meliputi peningkatan SGOT dan SGPT, hepatitis akut, gagal hati, ikterus, hingga kematian akibat dari gagal hati. Hepatotoksisitas yang terjadi pada sebagian pasien ini bersifat idiosinkratik serta tidak selalu terdeteksi dengan monitoring urin. Kemudian ada populasi yang terdampak, yakni populasi yang menggunakan sitasentan, yakni ada pasien dengan hipertensi arterial pulmonal atau PAH, pasien dewasa yang memiliki penyakit paru kronis atau penyakit jaringan ikat, di mana kasus gagal hati fatal biasanya berujung kematian yang dilaporkan pada pasien PAA ada yang pernah di Inggris, India, dan Ukraina selama penggunaan klinis dan uji klinis dari obat ini. Kemudian ada proses pharmacovigilance. Yang pertama ada bagian ADR terdeteksi, di mana after drug reaction atau ADR, yakni reaksi obat yang merugikan pada obat sitasentan yang terdeteksi itu melalui sistem pharmacovigilance saat pasca pemasaran, setelah obat digunakan itu pada pasien pulmonary arterial hypertension atau PAH, yakni kasusnya itu ada kasus hepatotoksisitas berat, gagal hati hingga gagal hati yang fatal. Kemudian data laporan spontan tersebut kemudian dievaluasi oleh European Medicines Agency atau EMA, dan hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa risiko kerusakan hati lebih besar dibandingkan manfaat dari terapi dari obat. Selanjutnya pelaporan awal, yang mana pertama kali di laporan pharmacovigilance pasca pemasaran itu, di mana setelah obat ini disetujui oleh European Medicines Agency pada 2006,
dan kemudian mulai beredar di pasaran, itu mulai muncul laporan spontan dari tenaga kesehatan, yakni mengenai adanya peningkatan enzim hati atau hepatitis akut serta gagal hati setelah penggunaan obat ini. Yang kedua, awal mula dari kasus gagal hati fatal, yakni pada tahun 2009 sampai 2010, di mana tinjauan data keamanan dari uji klinis serta laporan pasca pemasaran yang mengidentifikasi adanya kasus cedera hati atau hepatotoksikitas yang fatal ini, terdapat 2 kasus kematian akibat gagal hati dalam uji klinis di India dan Ukraina serta 1 kasus di Inggris. Kemudian dari alur regulator investigasinya itu menemukan bahwa beberapa kasus fatal yakni cedera hati yang serius yang kemudian berujung kematian itu, kasus pertamanya dilaporkan di Inggris pada 2009, kemudian kasus kedua terdeteksi saat uji klinis di negara India dan Ukraina pada 2010. Kemudian IMA juga mengumumkan bahwa data baru ini menunjukkan adanya luka hati yang serius yang tidak dapat diprediksi pada beberapa pasien. Kemudian karena risiko ini, pemegang izin yakni perusahaan Pfizer memutuskan untuk menarik obat Telin atau sitasentan dari pasar secara global dan menghentikan semua uji klinis yang telah selesai berlangsung itu. Kemudian ada penarikan obat, di mana obat sitasentan ini kemudian setelah disetujui beredar di pasaran kurang lebih setelah 4 tahun itu, yakni pada 10 Desember 2010 pemegang lisensinya yakni Pfizer mengumumkan penarikan produk obat ini dari seluruh pasar dunia serta menghentikan semua uji klinis yang sedang berlangsung, di mana keputusan tersebut diambil setelah ditemukannya beberapa kasus cedera hati yang berat serta berujung fatal, yakni termasuk di Inggris pada 2009 dan 2 kasus lainnya saat uji klinis di India dan Ukraina pada 2010. Kemudian di sini ada pasca pembatasan obat sebelum penarikan obat sitasentan, di mana penggunaan obat sitasentan ini awalnya dibatasi dengan sistem distribusi terkontrol dan program pengawasan yang ketat sebelum dipasarkan. Karena obat ini bersifat hepatotoksik, obat ini dikontraindikasikan pada gangguan hati yang berat, di mana dokter wajib memantau dan melaporkan jika ada efek samping yang serius terjadi. Kemudian di sini peringatan keamanan obat, di mana sejak awal persetujuan sitasentan telah diketahui beresiko menyebabkan toksisitas hati. Oleh karena itu, penggunaannya dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan hati ringan hingga berat. Meskipun telah terdapat peringatan dan pembatasan penggunaan, laporan terbaru mengenai cedera hati yang fatal kemudian memperkuat kekhawatiran terhadap keamanan obat ini, sehingga akhirnya izin pemasarannya dicabut. Kemudian ada pelajaran klinis yang didapat, di mana dampaknya terhadap praktik farmasi itu, di mana apoteker ataupun tenaga kefarmasian harus menghentikan inisiasi terapi obat sitasentan pada pasien baru dan memastikan bahwa pasien lama segera dirujuk ke dokter untuk pengalihan ke terapi alternatif lain yang lebih aman. Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya farmakovigilans dan pemantauan efek samping obat, terutama fungsi hati serta peran aktif apoteker atau tenaga kefarmasian dalam pelaporan reaksi obat yang merugikan atau ADR demi keselamatan pasien. Kemudian di sini ada pencegahan di masa depan, di mana pelajaran klinis untuk pencegahan kasus yang sama di masa depan, yakni adalah pentingnya sistem farmakovigilans yang kuat, di mana pelaporan efek samping secara cepat dan transparan dari obat serta evaluasi yang berkala terhadap rasio manfaat dan risiko dari suatu obat
setelah beredar di pasaran. Selain itu, uji klinis perlu dirancang dengan pemantauan keamanan jangka panjang yang lebih ketat, terutama untuk obat dengan potensi toksisitas pada organ vital. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yakni sitasentan atau dengan nama dagantelin, obat dengan nama dagantelin adalah obat yang digunakan untuk terapi hipertensi arterial pulmonal atau PAH. Namun penggunaannya dihentikan secara global setelah ditemukan risiko hepatotoksisitas yang serius, gagal hati yang fatal, serta yang berujung dengan kematian. Kasus-kasus tersebut terdeteksi melalui sistem farmakovigilans yang pasca pemasaran dan yang dievaluasi oleh European Medicines Agency. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa risiko kerusakan hati lebih besar dibandingkan manfaat terapi dari obat ini. Akibatnya pada 10 Desember 2010 obat ini ditarik dari seluruh pasar dunia dan seluruh uji klinisnya dihentikan, dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran tentang pentingnya pemantauan keamanan obat serta pelaporan reaksi obat yang merugikan atau EDR, dan evaluasi rasio manfaat serta risiko secara berkelanjutan dari suatu obat demi keselamatan pasien. Kemudian di sini ada literatur dari sumber materi kami. Dan sekian dari saya.